Ibu buka ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran seperti biasa kita doa dulu ya. Tapi sebelum berdoa, dilihat dulu di bawah meja ada sampah apa enggak? Diambil dulu kalau ada. Itu. Sekalian Mas itu Mas. Pojok itu. Oke, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Mbak Karen mana? Dipimpin doa dulu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat. Gak baik, kenapa nggak baik Mas Tristan? Sakit ah? Sakit, lapar. Belum sarapan ya tadi. Nanti habis ini kan istirahat ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Banyak. Siapa? Della, Davina, Pandu, Brian. Kalian tahu dan pernah menyanyikan lagu Pelajar Pancasila? Pernah? Lo nggak tahu? Kita pelajar Pancasila. Tahu? 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 Nggak tahu. Ayo kita berdiri semua untuk menyanyikan lagu ini. Berdiri semua. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Silakan duduk kembali. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang ideal atau belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila sesuai dengan kemampuannya setelah diberikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Selanjutnya yang kedua adalah peserta didik dapat merancang ide atau usulan agar penerapan Pancasila itu dapat meningkat secara sistematis setelah berdiskusi. Jadi pertemuan hari ini disiapkan ya. Sudah baca buku yang ada di Kipin? Belum. Belum dibaca sama sekali. Nah, minggu lalu kalian sudah mempelajari mengenai apa saja sih? Rumusan dasar negara. Jadi Pancasila itu dirumuskan oleh para pendiri bangsa melalui proses yang cukup panjang sampai disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus, ya kan? Terdiri dari apa hasilnya dari Piagam Jakarta itu? Sila Pancasila. Yang beda pada sila pertama. Berubah jadi ketuhanan yang Maha Esa ya. Ya, jadi setelah dirumuskan sila-sila Pancasila, kemudian kita akan membahas bahwa sila-sila dalam Pancasila itu bukan hanya dihafal saja, tetapi bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Pancasila itu dijadikan sebagai ideologi dan sebagai pandangan hidup bangsa. Budia mau tanya dulu, seberapakah kalian berpancasila? Dari kalau dipresentasikan itu kira-kira 10 sampai 100 itu berapa persen? 100%. Ada yang mengatakan 70%. Ada lagi berapa persen? Tristan. Ayo balik temannya di temenin. 153%. 0 sampai 100%, ada 100 lebih.
100%. 100%. Ada lagi? Yang sini Mbak berapa? Berapa persen kalau dipresentasikan? Berapa? 100. Berapa? 100. Pertanyaan yang kedua. 100% ya? Berarti kalau semisal 100% berarti kalian tidak pernah melanggar nilai-nilai Pancasila. Betul, betul. Betul, Bu. Gitu ya, berarti. Iya, Bu. Kira-kira kalau yang jawab 100% tadi siapa? Rozak. Rozak ya tadi yang jawab. Saya juga, Bu. 100% itu apa saja yang sudah dilakukan oleh Mas Rozak? Salah. Terus? Saya menghormati agama lain. Terus Agama lain. saya jadi pemimpin. Oh, jadi pemimpin. Terus? Apa lagi? Saya suka berbagi sesuai dengan manusia. Ya berbagi pokoknya. Oh, berbagi. Kan bulan jadi dia. Oh, gitu. Juga. Berbagi. Terus, yang di sini berapa prosentasinya berapa persen? Berapa Mbak? Pak Karen? 90%. Kira-kira apa saja yang sudah dilakukan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila? Ibadah. Musyawarah-musyawarahnya ini di mana? Di sekolah, di masyarakat, atau di rumah? Pengambilan keputusan di mana? Di mana aja. Terus ada lagi? Ikut upacara tadi ya. Semuanya. Nah, apa sih Pancasila itu? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Nah, Pancasila jadikan sebagai ideologi terbuka yang memiliki 3 nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Kira nilai dasar itu apa? Coba ada yang mau jawab? Isi di depan. Nilai dasar itu nilai apa saja, nilai instrumental itu seperti apa, dan nilai praksis itu seperti apa? Nggak apa-apa. Yang praksis ini loh banyak. Yuk, yang lain. Jadi kalau nilai dasar tadi terdiri dari 5 sila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kalau instrumental itu di penjabaran dari nilai dasar ini, kemudian dituangkan bersifat apa ya? Bersifat teratur, bersifat tetap, tidak boleh diubah, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Misalkan pada sila ketuhanan ya, ketuhanan yang Maha Esa, diatur dalam pasal 29 ayat 1. Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Itu nilai instrumental. Penjabaran dari nilai dasar kemudian diturunkan ke nilai instrumental. Terus dari nilai instrumental ini mengarah pada nilai praksis, yaitu penerapan dalam kehidupan nyata. Ada kerja bakti, ada pemilihan umum, upacara, musyawarah, itu termasuk pada nilai praksis. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Pernah mendengar terkait dengan konflik Perang Sampit? Madura sama Dayak. Berarti ini terjadi konflik antara apa? Suku Madura dengan suku Dayak. Di sini kan ada berbagai macam suku ya. Madura. Ada yang dari Jawa. Apa? Coba kita simak dulu. Konflik ini menjadi kota Sampit, Kalimantan Tengah sebelum pada akhirnya meluas ke seluruh provinsi di Kalimantan, termasuk ibu kota Palangkaraya.
Konflik ini melibatkan dua buah etnis antara suku Dayak Asli dan warga imigran Madura. Konflik tersebut pecah pada tanggal 18 Februari tahun 2001 ketika dua warga Madura diserang oleh sejumlah warga Dayak. Konflik ini mengakibatkan lebih dari 500 kematian, dengan lebih dari 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal di Kalimantan. Dari laporan data, tidak sedikit warga Madura yang juga ditemukan dipenggal kepalanya oleh masyarakat Dayak dalam konflik ini. 1. Latar belakang. Konflik Sampit yang terjadi pada 2001 bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan Tengah tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, transmigran asal Madura telah membentuk 21% populasi di Kalimantan Tengah. Terhadap banyak industri komersial di provinsi tersebut, seperti perkayuan, penambangan, dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan menurut rumah warga Madura lah yang menjadi pelaku pembakaran rumah Dayak tersebut. Sesaat kemudian, warga Dayak pun mulai membalas dengan membakar rumah-rumah orang Madura. Profesor Usop dari Asosiasi. Apa kaitan dari video itu dengan materi kita hari ini? Gimana, Pak? Tidak usah takut untuk berbicara. Melanggar HAM. Ada lagi? Gimana Mas Fadil terkait dengan video tadi? Melanggar kemanusiaan. Melanggar kemanusiaan. Yang dijelaskan secara itu. Mas Bagas, apa kaitan dari video tadi dengan materi kita hari ini? Penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Jadi tidak ada kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Ya, jadi negara Indonesia kan terdiri dari beragam suku ya. Ada suku Jawa tadi, ada suku Jawa, ada suku Madura, suku Dayak. Nah, sesama Sunda, siapa yang dari Sunda? Sunda. Tidak ada di sini, nggak ada yang dari Sunda. Oh, dari Sunda. Papanya Sunda. Ya, jadi terbukti ya bahwa meskipun berbeda suku, baik itu suku Jawa, Madura, suku Sunda dan lain sebagainya, yang tadi di video tadi suku Dayak sama suku Madura. Begitu keduanya itu apa? Saking beraninya ya untuk dibunuh sampai dipenggal kepalanya seperti itu, adegan tidak boleh dicontoh. Tapi kita tidak boleh. Tapi kita harus bisa mengambil nilai-nilai positifnya. Apa hikmah-hikmah dari situ? Kita meskipun berbeda suku ya kan, kita harus bisa saling menghargai. Tidak boleh kalian datang misalkan dari Bali, ke Surabaya. Harus harus menghargai, harus menyesuaikan, tidak boleh melanggar kayak gitu ya. Itu terkait dengan suku. Kalau semisal tidak menghargai suku atau aturan yang ada dalam wilayah itu, ya itu tadi contohnya dipenggal kepalanya terkait dengan suku Dayak. Jadi dari video itu ternyata penerapan nilai-nilai Pancasila itu ada yang belum dan ada yang sudah sesuai. Yang sudah sesuai tadi yang sudah disebutkan oleh teman-teman kalian, mengikuti upacara, terus kerja bakti, musyawarah dan lain sebagainya. Tetapi di lapangan juga ada penerapan Pancasila yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contohnya tadi perang Sampit. Terus di lingkungan konteks sekarang seperti apa? Kalau tawuran, masih ada tawuran? Minggu depan dipelajari penerapan Pancasila dalam konteks negara, bangsa dan negara. Ibu akhiri, tetap semangat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.